warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok mata kuliah visualisasi data akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai visualisasi network, yaitu dengan fokus visualisasi pada Force Directed Placement. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Ika Widanur Agustin dengan NIM 2311110001, kemudian ada Ersa Amelia dengan NIM 2311110009, kemudian ada Destina Bukti Setianingsih dengan NIM 2311110018, kemudian ada Indi Aurelia Azahra dengan NIM 2311110020, dan kemudian ada Dilta Fajabusa dengan NIM 2311110048. Sebelumnya, data yang kami gunakan dalam visualisasi ini adalah yang pertama yaitu ada data mention di media sosial untuk pilkada, kemudian ada data sentimen media sosial, kemudian ada data info produk kosmetik atau skincare, kemudian ada data informasi musik, dan juga ada data sosial media user. Untuk visualisasi yang pertama yaitu ada visualisasi data mention pilkada, yaitu visualisasi data mention pilkada dengan pendekatan Force Directed Placement bertujuan memetakan hubungan antar akun Twitter berdasarkan interaksi mention selama periode tertentu. Setiap simbol merepresentasikan akun dan garis menunjukkan interaksi mention. Metode ini menempatkan simbol seperti terhubung pegas, sehingga akun yang sering berinteraksi akan lebih dekat dan membentuk klaster. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi aktor utama, melihat klaster percakapan, dan memahami dinamika percakapan politik secara visual dan intuitif. Ini merupakan hasil dari visualisasi data mengenai data mention pilkada di akun-akun Twitter. Untuk interpretasinya yaitu berdasarkan visualisasi Force Directed jaringan mention pilkada, terlihat bahwa percakapan publik di media sosial membentuk struktur yang berpusat pada sejumlah tokoh utama. Akun seperti @Anies Baswedan menjadi pusat koneksi, menunjukkan tingginya exposure dalam diskusi pilkada. Akun lain seperti PKS Sejahtera, Ridwan Kamil, dan Cagup Nyinyir juga menempati posisi strategis, menandakan peran penting mereka dalam dinamika politik. Jaringan cenderung satu arah, mencerminkan pola komunikasi yang lebih berupa penyebaran opini daripada dialog. Akun media seperti @TV1 News dan Harian Kompas turut memperkuat distribusi narasi. Meskipun ada pusat perhatian, banyak akun berdiri sendiri atau hanya terhubung dengan sedikit node, menunjukkan kontribusi luas dari pengguna independen. Secara keseluruhan, visualisasi ini memperlihatkan aliran opini dan percakapan politik seputar pilkada di media sosial, serta mencerminkan peta kekuatan dan narasi menjelang pemilu. Ya, untuk selanjutnya ada visualisasi data sentimen, yaitu user, sentimen, platform, dan hashtag. Visualisasi Force Direct Placement ini menggambarkan hubungan antar elemen dalam dataset, seperti pengguna, sentimen, platform, dan hashtag. Setiap elemen direpresentasikan sebagai node, pengguna dengan warna sky blue, sentimen dengan warna light green, platform dengan warna orange, dan hashtag dengan warna pink, dengan edge sebagai penghubung antara node terkait, misalnya antara pengguna dan sentimen atau hashtag yang mereka gunakan. Metode ini menempatkan node yang sering terhubung lebih dekat, menciptakan tampilan alami dan intuitif. Visualisasi ini memudahkan pemahaman tentang interaksi antar elemen dalam jaringan sosial serta pola hubungan yang terbentuk di dalamnya. Berikut adalah hasil visualisasi jaringan sosial pengguna, sentimen, platform, dan hashtag. Untuk interpretasinya sendiri, yaitu visualisasi jaringan sosial ini menunjukkan hubungan kompleks antara pengguna, sentimen, platform, dan hashtag. Tiga platform utama seperti Instagram, Twitter, dan Facebook memiliki karakteristik berbeda. Instagram paling dominan terkait dengan sentimen positif dan hashtag gaya hidup seperti fitness goals dan challenge accept. Twitter lebih banyak memuat sentimen negatif dan isu serius seperti politik dan kesehatan. Sementara Facebook berada di tengah dengan konten reflektif. Sentimen positif mendominasi jaringan, terutama pada Instagram, sedangkan sentimen negatif banyak muncul di Twitter.
Sentimen netral lebih sedikit dan cenderung muncul pada unggahan deskriptif seperti hashtag blogging. Pengguna membentuk kelompok berdasarkan minat, misalnya fitness fan dan urban explorer berfokus pada gaya hidup positif. Sementara debat talk dan wellness check membahas isu sosial dengan nada negatif. Ada juga kelompok bertema teknologi seperti tech conference dengan sentimen netral atau positif. Hashtag mencerminkan topik beragam, dari gaya hidup seperti hashtag self-care, teknologi dengan hashtag AI, hingga isu sosial dengan hashtag politik. Secara keseluruhan minat, emosi, dan platform mencerminkan luasnya spektrum komunikasi digital. Oke, selanjutnya ada visualisasi info produk kosmetik berdasarkan merek dan kategori. Visualisasi ini menunjukkan jaringan hubungan antara produk kosmetik, merek, dan kategori menggunakan pendekatan force direct placement dari 50 entry pertama dataset. Setiap simpul merepresentasikan produk berwarna biru muda, merek berwarna orange, dan kategori berwarna hijau muda dengan garis penghubung menunjukkan hubungan antara produk, merek pembuatnya, dan kategori seperti face mist atau night cream. Tata letak menggunakan algoritma Spring Layout yang menempatkan simpul lebih dekat jika memiliki banyak koneksi. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi kategori populer, merek dengan variasi produk terbanyak, dan posisi produk dalam landscape kosmetik berdasarkan keterkaitannya. Berikut adalah visualisasi jaringan produk kosmetik berdasarkan merek dan kategori. Selanjutnya ada interpretasinya, yaitu visualisasi jaringan produk kosmetik berdasarkan merek dan kategori menggambarkan hubungan antara produk merek berwarna orange dan kategori berwarna hijau muda. Dengan produk ditandai biru muda, garis penghubung menunjukkan relasi langsung antar elemen seperti produk dengan merek dan kategori fungsionalnya. Kategori face mist tampak paling sentral, diikuti night cream, moisturizing, dan thermal water, menandakan tren tinggi pada jenis produk tersebut. Merek seperti Wardah, Safi, Olay, dan Garnier memiliki banyak produk yang menunjukkan diversifikasi yang luas, sementara merek seperti Evian atau Bioderma hanya terhubung ke sedikit produk, mencerminkan spesialisasi atau data terbatas. Produk umumnya terhubung ke satu kategori dan satu merek, menciptakan struktur jaringan yang teratur. Visualisasi ini membantu memahami posisi pasar merek, tren kategori, dan persaingan antar brand dalam kategori tertentu. Baik, selanjutnya ada visualisasi data musik, jaringan lagu, dan genrenya. Visualisasi ini menampilkan jaringan hubungan antar lagu dan genre musik menggunakan pendekatan force direction placement. Hanya dua variabel yang digunakan dalam visualisasi ini, yaitu song dan genre musik, untuk menampilkan pola keterkaitan secara sederhana namun informatif. Data yang digunakan berasal dari 50 entry pertama dalam file dataset, sehingga visualisasi ini mempresentasikan sampel awal dari keseluruhan data. Setiap simpul node dalam jaringan mewakili lagu atau genrenya. Lagu ditampilkan dengan warna biru, sky blue, sedangkan genre yang ditandai dengan warna hijau atau light green, garis penghubung atau edge, menunjukkan hubungan antara lagu dan jenisnya. Tata letak force directed digunakan agar not-notnya saling berrelasi lebih sering ditampilkan berdekatan, sehingga genre yang memiliki banyak lagu akan tampak lebih sentral dalam jaringan. Visualisasi ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana lagu-lagu dalam data terdistribusi menurut genre, serta memperlihatkan genre apa yang paling sering muncul dalam subset yang dianalisis. Baik, ini adalah visualisasi jaringan lagu dan genrenya. Baik, selanjutnya ada interpretasi bahwa visual tersebut menggambarkan jaringan hubungan antar lagu dan genre musik menggunakan pendekatan force direct placement
Simpul biru mewakili lagu-lagu, sedangkan simpul hijau mewakili genrenya. Garis penghubung menunjukkan asosiasi langsung antar lagu dengan genrenya. Semakin banyak lagu yang berhubungan dengan suatu genre, maka posisi genre tersebut cenderung berada di pusat jaringan, memiliki banyak garis koneksinya. Dalam jaringan ini, genre pop menjadi pusat utama karena terhubung dalam banyak lagu, yang menunjukkan bahwa pop adalah genre yang paling dominan. Beberapa genre memiliki konektivitas tinggi, adalah pop, R&B, pop rock, and pop dance elektronik, yang mengidentifikasi bahwa genre campuran cukup umum digunakan klasifikasi lagu. Dari sisi lain, terdapat genre yang terhubung dengan satu lagu seperti pop, Latin, metal, easy listening, dan rock, dan folk atau akustik, menunjukkan bahwa lagu-lagu yang termasuk dalam genre ini lebih jarang muncul dalam subset data ini. Visualisasi ini juga memperlihatkan adanya genre ganda seperti hip hop, pop, pop, country, pop, dance, atau elektronik, yang mencerminkan keragaman gaya musik dalam satu lagu. Secara umum, jaringan ini memberikan bahwa genre pop dan variasi mendominasi lanskap musik dalam data yang dianalisis. Selain itu, pengguna force direction layout menjadi visual ini intuitif dengan menempatkan genre sentral yang banyak berhubungan dengan lagu-lagu, dan genre yang jarang muncul berada di pinggir. Ini membantu dalam mengidentifikasi pola distribusi genre secara visual dengan mudah. Selanjutnya adalah visualisasi data sosial media user atau visualisasi platform media sosial dan perusahaan pemilik. Visualisasi force directed placement ini menggambarkan hubungan struktural antara dua elemen utama dalam ekosistem media sosial, yaitu platform dan perusahaan pemilik. Setiap entitas dalam jaringan ini direpresentasikan sebagai simpul atau node, di mana platform mencerminkan layanan media sosial seperti YouTube, Facebook, atau TikTok. Sementara perusahaan pemilik menunjukkan institusi atau korporasi yang mengelola dan mengoperasikan platform tersebut seperti Google, Meta, atau ByteDance. Relasi antara kedua entitas ini divisualisasikan melalui edge atau garis penghubung yang mengindikasikan keterkaitan kepemilikan. Misalnya, garis yang menghubungkan antar node TikTok dan ByteDance menunjukkan bahwa platform tersebut dimiliki oleh perusahaan tersebut. Warna pada setiap node digunakan untuk membedakan jenis entitas dalam jaringan. Node berwarna biru muda mewakili platform media sosial, sedangkan node berwarna oranye menunjukkan perusahaan pemiliknya. Visualisasi ini menggunakan pendekatan Force Directed Layout, yaitu metode penataan posisi simpul yang mengandalkan prinsip gaya tarik-menarik antar node. Simpul yang memiliki hubungan langsung ditempatkan lebih dekat satu sama lain, sedangkan simpul yang tidak memiliki keterkaitan diletakkan lebih berjauhan. Teknik ini menghasilkan struktur visual yang alami dan intuitif, sehingga memudahkan dalam menafsirkan pola keterhubungan dalam data. Berikut merupakan visualisasi dari hubungan platform media sosial dan perusahaan pemilik. Untuk interpretasinya, visualisasi force directed placement ini menunjukkan hubungan kepemilikan antara platform media sosial biru muda dan perusahaan induk yang berwarna oranye. Garis penghubung menggambarkan koneksi langsung antara platform dan perusahaan pemiliknya, memperlihatkan dominasi sejumlah korporasi besar dalam industri media sosial. Meta tampak paling sentral dengan kepemilikan atas Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Threads. Perusahaan lain seperti Google, ByteDance, Microsoft, Tencent, dan Snap masing-masing memiliki satu platform besar, sementara X Corp terhubung dengan X atau Twitter dan Telegram. Quora, Reddit, dan Pinterest hanya memiliki satu platform masing-masing. Layout visual ini menyoroti konsentrasi kepemilikan dalam industri media sosial dan mempermudah analisis terhadap struktur serta pengaruh korporasi besar dalam ekosistem digital global. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam membuat visualisasi ini. Dalam membuat visualisasi force directed placement, berikut adalah langkah-langkah yang kami lakukan dari awal hingga menghasilkan visualisasi dan interpretasinya.
Yang pertama yaitu ada menentukan data yang akan digunakan dengan mencari dan menentukan data yang dapat divisualisasikan secara force directed placement. Di sini kami memilih 5 data, yaitu yang pertama ada data mention di media sosial untuk pilkada, kemudian ada data sentimen media sosial, kemudian ada data info produk kosmetik, kemudian ada data informasi musik, dan yang terakhir yaitu ada data sosial media user. Yang kedua yaitu ada menyiapkan tools pemrograman untuk visualisasi. Di sini kami menggunakan Google Colab sebagai platform coding berbasis Python karena mudah diakses dan mendukung library visualisasi. Yang ketiga yaitu ada mengimpor library yang dibutuhkan. Library yang digunakan dalam berupa pandas untuk membaca dan proses data, lalu networks untuk membuat dan mengolah graph, sedangkan matplotlib untuk visualisasi statis. Yang keempat yaitu ada membuat visualisasi force direct placement dari setiap data yang sudah didapat akan diolah dan divisualisasikan dengan step-step yang hampir sama, yaitu yang pertama yaitu ada visualisasi data mention pilkada. Untuk langkah yang pertama yaitu ada mengimpor library dan membaca data, kemudian membuat graph berarah dari data mention, search ke target, kemudian ada menggunakan Spring Layout, force directed untuk posisi node, mengatur parameter layout yaitu dengan K sama dengan 0,5, iterasinya 50 dan seednya 42. Menampilkan node berwarna biru muda dengan ukuran seragam, menggambar edge dengan warna abu-abu dan transparansi 50%, menambahkan label pada setiap node, menyisipkan judul visualisasi yaitu dengan judul jaringan mention pilkada, kemudian menghapus sumbu dan merapikan layout, dan yang terakhir yaitu menampilkan hasil visualisasi dengan plt.show dalam kurung. Selanjutnya untuk visualisasi data sentimen, step-stepnya yaitu mengimpor library dan membaca data sentimen dengan 30 baris pertama, kemudian membuat graf tab berarah dengan NX graph, kemudian menambahkan edge dari user ke sentimen, user ke platform, dan user ke masing-masing hashtag jika tersedia, dan menetapkan jenis node untuk user, sentimen, platform, dan hashtag, kemudian mengatur warna node, yaitu biru muda untuk user, hijau muda untuk sentimen, orange untuk platform, dan merah muda untuk hashtag. Lalu menghitung ukuran node kecil, font kecil, dan edge transparan, dan kemudian menambahkan judul, lalu menampilkan hasil visualisasinya dengan plt.show. Oke, yang ketiga itu ada langkah-langkah visualisasi info produk kosmetik berdasarkan merek dalam kategori. Yang pertama itu ada mengimpor library dan membaca dataset dengan 50 baris pertama. Yang kedua membuat graph tak berarah dengan nx.graph. Yang ketiga itu menambahkan node dan edge dengan node produk dihubungkan dengan kategori dan merek. Setiap node diberi atribut type seperti produk, kategori, brand, mengatur warna node yaitu seperti biru muda untuk produk, hijau muda untuk kategori, dan orange untuk brand. Yang keempat itu ada menghitung posisi node menggunakan algoritma Spring Layout. Yang kelima itu ada menggambarkan node dan edge jaringan dengan ukuran transparansi tertentu, lalu memberikan label pada setiap node. Selanjutnya itu ada menambahkan judul, dan yang terakhir itu menampilkan hasil visualisasi dengan plt.show. Baik, selanjutnya ada visualisasi data musik. Dengan pertama itu mengimpor library dan membaca dataset, lalu membuat graph tab berarah dengan NX graph, menambahkan node dan edge di mana setiap lagu dihubungkan ke genrenya dan node diberi atribut type berupa song dan genrenya. Selanjutnya dan menetapkan warna node berdasarkan jenis biru muda untuk node song dan hijau muda untuk node genre. Mengatur posisi node menggunakan Spring Layout Forest Direction. Menggambarkan node dan edge-nya jaringan dengan ukuran dan transparansi tertentu. Menambahkan label ke semua node
lagu dan jenis lagu, memberikan judul, dan menampilkan visual akhirnya dengan PLT Show. Yang terakhir adalah visualisasi data sosial media user. Yang pertama, mengimpor library dan membaca dataset, lalu mengambil kolom platform dan owner dari seluruh data. Kemudian membuat graf tab berarah dengan NX graph, menambahkan node dan edge di mana node platform dihubungkan dengan node owner, node diberi atribut type, yaitu platform atau owner, menetapkan warna node berdasarkan tipe dengan biru muda untuk node platform dan oranye untuk node owner. Mengatur tata letak node dengan spiring layout, force directed placement. Memvisualisasikan jaringan dengan menampilkan node, edge, dan label, menyesuaikan ukuran dan transparansi node. Memberikan judul, menonaktifkan sumbu dan merapikan tata letak, dan yang terakhir menampilkan hasil visualisasi dengan PLT Show. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.